Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Clemens Desan Rukila. Saya mahasiswa semester 6, program studi usaha perjalanan wisata, jurusan pariwisata, Politeknik Negeri Kupang. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu tradisi di Kampung Piga, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada. Oke, tanpa memperpanjang kata, selamat menyaksikan. Mengenal ritual unik Sogo di Soa, Kabupaten Ngada. Soa yang terletak di Kabupaten Ngada, selain dikenal dengan wisata air panas, tetapi juga ritual unik yang bernama Sogo, yang dirangkaikan dengan ritual tinju adat Sagi. Ritual unik itu disebut Sogo. Ritual ini mirip Nyepi di Bali, tetapi lebih singkat. Ritual Nyepi ala orang Soa ini biasanya dirayakan pada bulan April di Kampung Piga. Belum banyak orang yang tahu tentang ritual ini. Sogo adalah salah satu ritual yang merupakan tahap akhir dari acara syukur panen yang diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur. Sejak zaman dahulu, upacara ini paling sakral dari semua tahapan acara syukur panen di Soa, tetapi hanya ada di Desa Piga. Upacara Sogo dilaksanakan tiap tahun di bulan April pada malam usai Sagi dan Sagi Vinegae atau tinju perempuan. Berbeda dengan desa-desa lainnya di Kecamatan Soa yang juga melangsungkan Sagi atau tinju adat, mereka tidak menggelar ritual Sogo. Tahapan ritual ini harus memenuhi dan mengikuti apa yang telah digariskan leluhur sejak dulu. Jika Sogo tidak digelar, masyarakat sangat percaya akan mendapatkan hukuman berupa bencana. Hasil panen merosot, menimbulkan wabah penyakit yang menyebabkan kematian, tanaman diserang hama. Tahapan ritual. Adapun kegiatan menaring jelang, saat dan setelah Sogo, yaitu antara lain yang pertama, 1 minggu sebelum hari H, masyarakat Desa Piga melaksanakan upacara Woro. Woro adalah tahapan awal atau secara resmi bahwa bulan sabit pertanda dimulainya upacara tinju. Setelah Woro, selanjutnya dilaksanakan upacara tinju malam yang berlangsung selama beberapa hari hingga Kosu atau peletakan daun pandan. Kosu atau peletakan daun pandan tergantung pada saat bulan purnama ketiga yang terjadi. Yang kedua, sehari sebelum jelang Sogo dilaksanakan atau dilangsungkan Sagi Parakisa atau yang biasa dikenal dengan sebutan Dero. Biasanya Dero berlangsung pada malam terakhir sebelum dilaksanakan Sagiwa atau tinju siang hari dan sebagai tanda bahwa telah berakhirnya tinju malam hari. Dero biasanya dilakukan sekelompok orang yang mengelilingi api unggun sembari menyanyikan syair-syair. Hari yang sama sesaat sebelum Sogo, upacara Sagiwa atau yang dikenal dengan tinju siang sebagai upacara puncak syukur panen. Yang ketiga, tinju adat laki-laki. Tinju tradisional di Soa atau Sagi di Kampung Piga biasanya diakhiri dengan ritual Sogo atau Nyepi selama sejam. Tinju siang biasanya sangat ramai didatangi pengunjung. Tidak hanya warga lokal, tetapi juga masyarakat dari daerah lain, bahkan tak jarang wisatawan asing juga ikut memeriahkan acara ini. Ada yang datang untuk menonton, tapi tak jarang ada yang berpartisipasi langsung dengan menjadi peserta tinju. Masyarakat di Kampung Piga biasanya mengundang tamu ke rumah masing-masing sembari menikmati hidangan yang telah disediakan dengan maksud selain mensyukuri panen, juga mempererat tali persaudaraan. Usai upacara puncak pada sore,
Hal unik yang juga tidak dimiliki desa lain juga melangsungkan sagi, ialah sagi Vinegae atau tinju perempuan. Sagi Vinegae biasanya diikuti oleh dua pasangan petinju, wanita yang sudah kiki atau sudah potong gigi secara adat, dan dua wanita yang belum kiki. Menurut masyarakat Soa, upacara ini dikatakan sakral karena saat ritual berlangsung, semua lampu dipadamkan. Dalam kegelapan malam, suasana hening, tak boleh terdengar suara dari manapun, kecuali suara orang yang menyanyikan syair adat oleh beberapa ketua adat dalam lingkaran tersebut. Sogo berlangsung mulai pukul 22 waktu Indonesia Tengah atau berlangsung sejam saja. Dengan perhitungan, Sogo yang berlangsung pada malam hari ini diperkirakan jam di mana bayi dan anak-anak sudah tertidur, sehingga tidak terdengar suara tangisan. Menurut salah satu ketua adat, Sakares Meo, jika ada yang sengaja menyalakan lampu dan bersuara, maka ada hukum karma yang yakni seperti tanaman, padi, sayuran, dan buah-buahan dimakan hama. Sesaat menjelang Sogo, ada beberapa kalimat syair adat atau dalam bahasa setempat yang disebut patah yang dinyanyikan. Adapun patah-patah tersebut antara lain, yang pertama, Neri Rebauvi, yang berarti orang berdatangan untuk menonton tinju. Yang kedua, kisah nata kita Dapui Tenangamot Deolo, yang berarti kampung kita aman dan tidak ada yang memancing keributan. Yang ketiga, Zilis Hei Zezas Hei, Parang Yaribu kita, yang berarti kita dua kubu namun tetap bersaudara. Yang keempat, Anativu Veloza Maes Hagas-Haga, yang berarti kita sudah bersatu, tidak boleh berpisah lagi. Yang kelima, Ana Pikolau Pubu Polu Temae Papa Tengo, yang berarti sudah ada kesepakatan di antara kita dan tidak boleh bertengkar lagi. Dan yang terakhir, Nata Bekemeze Tuka Demae Bale Logo, yang berarti kita sudah bersepakat dan jangan ada yang memutarbalikkan fakta. Oke, tahap yang keempat yaitu Sogo atau syukur panen. Setelah pengucapan patah menjelang Sogo, dilanjutkan dengan pengucapan patah saat Sogo, yang dikatakan sakral. Tahapan paling akhir dan sakral dengan upacara syukuran panen adalah Sogo. Kita tentu bertanya-tanya, kenapa ritual ini dikatakan sakral? Beberapa patah atau kalimat pada ritual Sogo mengandung makna suci dan diucapkan oleh seorang saja. Biasanya dikelilingi 5 orang yang sedang bersair sambil bergandengan tangan untuk menutupi satu suara yang sedang mengucapkan patah. Hingga saat ini, patah yang sakral tersebut hanya diketahui oleh orang yang secara adat sudah ditentukan leluhur. Tidak sembarang orang, dan patah yang sangat sakral ini kemudian akan diwariskan kepada orang tertentu saja. Ketika patah tersebut dibisikkan kepada arwah nenek moyang, peserta lainnya berusaha menyanyikan syair adat lebih keras agar patah yang sakral tidak terdengar oleh masyarakat saat dikumandangkan. Selain 5 orang yang mengelilingi seorang di dalam lingkaran, ada lagi sebuah lingkaran yang dibentuk untuk melindungi patah yang sedang diucapkan. Lingkaran tersebut terdiri dari 20-25 orang yang bergandengan tangan dan sambil bersair. Tujuannya adalah untuk melindungi satu suara yang sedang berpatah di dalamnya. Menurut kepercayaan, apabila ada satu di antaranya yang melepaskan genggaman tangan ketika patah diucapkan,
maka usianya tidak akan lama, bahkan tidak sampai bulan April pada tahun berikutnya. Yang kelima yaitu upacara belah kelapa. Usai pengucapan patah sogo, tangan yang bergandengan tangan sudah dapat dilepas dan dilanjutkan dengan upacara belah kelapa yang disebut sulu atau obor, yang digiring masuk ke tengah lingkaran. Sulu atau obor tersebut dan kelapa dibawa oleh moribuku, yaitu tuan adat. Ketika sudah sampai di tengah lingkaran, kelapa diletakkan dan moribuku mengelilingi kelapa sebanyak 6 kali. Dan pada saat hitungan ke-6, kelapa kemudian dibelah. Upacara belah kelapa ini untuk mendapatkan petunjuk secara adat bagaimana hasil panen di tahun yang akan datang. Apakah tahun berikutnya berhasil berlimpah atau kelaparan, sehingga masyarakat bisa mengantisipasi berdasarkan petunjuk secara adat. Petunjuk tersebut baik apabila posisi kelapa yang disebut mepa, sisi kelapa yang satu terbuka dan satunya lagi tertutup. Namun apabila keduanya sama-sama tertutup atau terbuka, maka diulang dengan menggabungkan kedua sisi kelapa dan dilempar ke atas. Hari setelah upacara sogok, semua tahapan upacara syukuran panen selesai. Namun, masyarakat belum diperkenankan langsung bekerja di kebun. 1 hari setelah tinju adat, ada upacara yang dinamakan kege hobo atau makan kacang, yang artinya masyarakat melakukan upacara makan kacang bersama. Dan hari kedua setelah tinju adat, ada sebuah istilah yang dinamakan pau. Artinya bahwa masyarakat Desa Piga dilarang untuk masuk ke kebun dan sawah karena hari tersebut dimaknai sebagai hari untuk beristirahat. Oke, demikian penjelasan singkat mengenai tradisi tinju adat Sogo di Kampung Piga, Kecamatan Soa. Atas perhatian saya sampaikan terima kasih.